Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Sampai berjumpa kembali. Kali ini saya Dharma Agung Wicaksana Wahyu Putro akan membawakan sebuah acara bincang-bincang yang dikemas dalam bimbingan TIK online. Nah, untuk pertemuan 3 kelas 10 kali ini saya akan ditemani oleh narasumber kita, Bapak Wahyudi Iswantono. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas Dharma. Ya, kali ini apa yang ingin dibahas, Pak? Baik, untuk pertemuan ketiga kali ini, materi bimbingan TIK kelas 10 semester 2, Ya. kita akan membahas tentang pengaturan teks dan paragraf, Mas Dharma. Oke. Pengaturan teks dan paragraf ya. Ya. Jadi kali ini yang dibahas adalah pengaturan teks dan paragraf. Ya. Nah, untuk tujuannya sendiri itu apa, Bapak? Apa Baik. yang diharapkan? Untuk tujuan pembelajaran yang saya harapkan setelah kegiatan bimbingan TIK online kali ini adalah saya sangat berharap untuk siswa-siswi kelas 10 IPA maupun IPS setelah kegiatan bimbingan TIK secara online ini Ya. itu bisa melakukan pengaturan teks maupun pengaturan paragraf pada slide presentasi, sehingga karya presentasi yang akan dibuat oleh siswa nanti akan tampil lebih menarik. Lebih menarik begitu ya. Oke. Terus materi yang dibahas kali ini sangat menarik ya. Jadi bagaimana kita menata teks agar dapat menarik untuk para pembaca. Iya, Nah, betul. jadi bisa dikatakan bahwa penataan ini adalah salah satu nyawa dari isi konten yang presentasi kita akan yang buat kita ya. buat. Ya. Seperti itu. Oke, baiklah Pak Wahyudi, kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang penggunaan aplikasi presentasi tersebut. Nah, dalam hal pengaturan teks ini atau teks dan paragraf agar tampilan lebih menarik itu seperti apa? Bisa ditunjukkan mungkin? Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan untuk langsung ke PowerPoint-nya, Ya. untuk metode pengaturan teks maupun paragraf ini nanti setidaknya kita akan menggunakan 2 trik, Mas Dharma ya. Oke. Yaitu dengan cara instan, ini yang biasa disukai oleh siswa, Ya. maupun dengan cara yang manual. Biasanya untuk cara yang manual ini beberapa siswa belum mengetahui gitu. Oke. Ya. Nah, seperti apa itu caranya? Baik. Saya sudah menyiapkan beberapa hasil presentasi yang sudah dibuat oleh siswa-siswa yang sudah lulus dari SMA Prambon, Mas Dharma. Oh, Kebetulan jadi ini saya dari punya alumni ya, koleksinya. Iya, koleksi. dari alumninya. Saya koleksi beberapa diantaranya seperti ini. Acak saja ya. Oke, boleh. Acak saja. Lah di pertemuan ini nanti kita sebenarnya mereview atau melihat kekurangan kemudian kita lengkapi. Oke, supaya melihat supaya presentasinya Lebih lebih bagus. bagus dan Ya, lebih lebih menarik menarik, untuk ya. dipandang. Oke. Tapi saya batasi di sini hanya dari sisi pengaturan teks dan paragraf ya. Oke. Gitu. Di sini sudah bisa kita lihat ya, Iya. presentasinya tentang keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup. Iya, betul. Ini sebetulnya presentasi yang belum lengkap ini sebetulnya. Jadi ya belum siap untuk dikumpulkan, tapi karena waktu itu ada corona ya waktu itu. Oh, oke. Ya, ada corona pada tahun yang lalu, kemudian akhirnya KBM tatap mukanya dihentikan. Ya. Nah, kelanjutannya silakan dikerjakan dari rumah, kemudian ya dibimbing melalui online. Oh saat iya, ini. seperti itu ya. Iya, ini belum selesai sebetulnya. Oke, bisa dilanjutkan saja Bapak. Baik, ini judulnya saya kira sudah cukup menarik, tetapi akan bisa lebih menarik lagi kalau misalnya kita tata ulang formatnya saja sebetulnya. Teksnya kita tata ulang. Oke. Jadi Ditata ulang yang seperti apa itu Bapak? baik. Untuk yang simple, pengaturan teksnya saya menggunakan menu format di sini, tapi terlebih Oke. dahulu diaktifkan ya, objeknya diaktifkan. Oh iya, yang ada diklik tulisannya. terlebih dahulu ya. Diklik terlebih dahulu, klik kiri. Hmm. Setelah itu kita atur di menu format, kemudian di sini ada pilihan, pilihan untuk word art.
Oke, word Iya, art. jadi kalau backgroundnya ini warnanya hijau, kita cari saja tulisan yang kira-kira nanti akan gampang dibaca apabila backgroundnya hijau, misalnya Oh, oke oke. ini bisa. Ya, Ini merupakan cari warna-warna yang lebih kontras, ya. ya seperti itu, atau hitam ya nggak apa-apa. Oke. Nah ini dibandingkan dari yang awalnya tadi sebelum ada kita berikan Ya, tampak berbeda ya. iya. Masih polos begitu. Ya, Kalau seperti misalkan itu. kita pakai word art nanti seperti ada efek-efek 3 Iya. dimensi dan lain sebagainya gitu ya. betul sekali seperti ini. Oke. Misalnya saya memilih warna yang merah aja ya. Iya, oke, yang merah Saya dulu. klik. Oke, Oke, jadi teksnya sedikit lebih ini ya, lebih menarik ya untuk dibandingkan dibaca tadi, ya. dibanding tadi. ya. Nah, untuk teks sendiri kalau kita pakai word art itu kita bisa mengkreasikan apa tidak untuk teksnya sendiri, Oke, baik. warnanya. Banyak sebetulnya untuk word art yang sudah saya pilih tadi, misalnya yang ini ya, misalnya. Kemudian Oke. biasanya sih yang pertama dilakukan itu perubahan jenis huruf. Oh, Itu iya. yang paling dasar ya, mendasar Iya, iya. sekali ya. Jenis huruf kan banyak sekali, tidak harus seperti itu. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Nah, itu bagus itu. Ini. Ya. Baik, kemudian ukurannya. Kalau ukuran menyesuaikan layoutnya, Oh, iya, menyesuaikan heeh. bingkainya. Oke, oke. Oke, menyesuaikan layoutnya, bingkainya. Setelah itu kita lanjutkan ke menu format seperti tadi ya. Oke. Untuk setelah huruf, ukuran, kemudian ini ada text fill. Oke, Jadi text di fill. menu format ini ada text fill. Untuk apa itu? Untuk warna bagian dalamnya. Oh, bagian dalam warna huruf. bagian dalam. Iya, coba ini saya blok dulu ya hurufnya. Oke. Teksnya saya blok, kemudian text fill-nya saya misalnya, nah ini biru. Oke, dirubah Biru lebih warna tua, biru. ini biru tua. Oh, ini berarti coklat. cuma untuk warna yang dalam saja bagian ya. dalam ya, warna Oke, bagian oke, dalam oke. dari hurufnya. Misalnya coklat tua yang ini. Suka-suka saja. Oke. Kemudian oke. di bawahnya ini apa ya? Nah, text outline ya. Iya, text outline. Apa itu? Out luar line garis. Berarti untuk garis yang ada di luar. di luar setiap huruf ini. Setiap huruf iya, ya. setiap Oke, huruf. oke. Coba ya. Oke, Ini kan boleh, boleh. masih belum saya rubah tadi, coba misalnya ini biru. Oke, biru. Ya, ini biru tua. Oh, Nah, jadi seperti cuma itu. garis Garisnya, yang ada di iya, luar betul. tiap alfabetnya itu Iya, ya. tiap hurufnya, betul sekali. Oke, saya ambil huruf garisnya warnanya biru ini. Oh iya, itu biru tua. Biru tua ini. Biru tua, fill-nya tadi warnanya coklat. Coklat. Teks outline-nya saya pakai biru. Oke. Di bawahnya ada lagi, Mas Dharma. Apa Ada itu? Text effect. Oh, text Nah, effect. ya, text effect. Text effect itu untuk apa itu, Pak? Ini mulai dari shadow ya. Ya. Shadow itu bayangan. Oh ya, shadow bayangan. Ya, misalnya saya ngambil perspektif, contohnya seperti ini ya. Kan Oh. sudah tinggal milih. Mas. Oh iya, sudah ada contoh-contohnya Sudah ya. ada contoh-contohnya, walaupun ini bisa didetailkan lagi menggunakan shadow option, tapi Oh, nanti oke, waktunya oke. nggak sampai. Oh iya, iya. Saya milih yang salah satu yang ini Yang aja. itu bagus itu Maaf, sepertinya. saya blok dulu. Mas. Oh iya, belum di blok. Blok, kemudian text effect ke Shadow. baru Yang itu. bayangan. Oh, Ini oke. di Oh belakangnya iya, kan ada tampak di bayangannya. belakangnya ada bayangan ya, seperti Nah, bayangan. ini. Terus untuk text effect itu tadi masih banyak itu. banyak, Ada banyak. reflection glow. Nah, itu apa Reflection, aja kalau itu? reflection itu pencerminan. Ya. Pencerminan. Pencerminan. Ya. Kemudian glow itu semacam ada kaburnya ya, kaburnya di belakangnya. Nah, seperti ini. Ya, 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 ya. Kabur di belakangnya ini. Jadi terus ada warnanya gitu ya? Ya, bisa dipilih sebetulnya warnanya di glow option. Oke, oke. Gitu. Coba saja ya, saya menggunakan shadow-nya tadi saya pilih yang non saja ya. Oke. Non. Biar kelihatan. Iya, biar kelihatan efeknya nanti. Setelah itu saya ambil glow-nya ya. Oke, glow. Glow. Itu yang warna merah itu bagus sepertinya. Ini Ya. warna merah. Kalau ingin menghendaki warna selain merah misalnya. Oh, bisa? sebetulnya bisa di glow ini, nanti kemudian ini kan ada more glow color. Oh iya, Glow betul. color ini bisa milih misalnya nah itu kuning. Ya. Kemudian ya paling manis yang merah karena Yang merah, backgroundnya ya. pas hijau ya. Iya. Ya paling manis merah memang. Nah, seperti ini hasilnya.
Terus itu kalau dilihat tadi di text effect yang glow, itu sepertinya glow-nya juga bisa di ini ya, bisa ada variasinya. Oh, bisa. Penyebarannya ya. Ya, Jadi pakai iya, ini, glow option itu ya. Glow option. Nah, ini ada size-nya. Oh iya. Ada ukurannya. Semakin besar maka semakin tebal. ini ya, semakin melebar penyebaran warnanya. Betul sekali. Kalau mau tipis-tipis ya ini dibikin Dikecil. poinnya kecil aja. Oh iya. Terus lanjut tadi yang di text effect itu kalau nggak salah masih ada bevel kalau nggak salah. Oh iya, bevel. Ya, itu bevel. Ini untuk memberikan efek 3D ya, efek ketebalan. Oh. Ketebalan. Iya. Jadi misalnya saya pilih ini ya. Ya. Saya pilih ini misalnya. Oke. Bentar, ini efek yang terdahulunya saya dihapus saja kalau untuk terakhir tadi glow ya. Ya. Ini glownya saya hapus saja. Oke. Kemudian saya masuk di bevel, saya ngambil yang pilihan hurufnya. Yang sebelah kiri itu bagus sepertinya. Ini. Iya, timbul ke atas itu tuh. Tapi nggak terlalu kurang tampak ya. Iya, kurang tampak. Tapi bisa kok diatur untuk efek ini, untuk ada pengaturannya. bevelnya ya, kita ngambil di 3D option. Oh iya. Misalnya bevelnya saya lebih tambah detail ya. Iya. Oh ya, itu udah kelihatan. Kelihatan 3 dimensi. Ya. K-nya itu udah ada. Iya, ada tebalnya kan? Ada tebalnya ternyata. Nah, bevelnya bisa milih di sini. Ini. Milih di sini. Macam-macam kok. Ini yang masuk. Iya, ada yang timbul terus dalamnya masuk gitu ya. Ini yang timbul. Nah, timbul semua. tipis. Ya, karena mungkin fontnya kurang tebel. Coba fontnya diganti ya. Oke. Coba untuk fontnya di sini saya menggunakan jenis yang lain. Saya menggunakan font Arial misalnya. Oke. Nah, itu sudah tampak itu. Iya. Seperti di NK. Lebih timbul begitu ya. Ada kesan timbulnya gitu. Ini memang untuk efek-efek seperti ini harus menyesuaikan dengan jenis hurufnya, Mas Dharma. Harus begitu ya. menyesuaikan dengan jenis hurufnya. Kadang ada huruf yang kelihatan sekali ketika dikasih efek 3 dimensi, kadang juga ada yang kurang kelihatan. Oh iya. Apalagi kalau ukuran fontnya kurang besar. Iya. Apabila misalnya ini saya hapus, Mas Dharma. Oke. Ini saya hapus. Kemudian ini contoh saja loh Mas Dharma. Oke. Nah, ini saya bikin lebih besar ukuran hurufnya. Saya pisahkan ya. Ini saya bikin fontnya lebih besar. Oke. Nanti font size-nya dibesarkan. Iya, efeknya nanti akan kelihatan sekali. Lebih kelihatan begitu ya. Iya. Oh iya, itu seperti ada yang timbul begitu ya. Iya. Ya, kalau saya naikkan lagi, oh iya lebih kelihatan ya. Ini yang masuk. Oke. Seperti itu. Jadi tidak harus tulisannya itu datar karena kita masih bisa memilih bentuk-bentuk. Nah, seperti ini kelihatan sekali. Oh iya. Gitu. Kan lebih artistik. Iya. Asik ya. Itu. Ya memang butuh kesabaran, butuh ketelatenan Mas Dharma kalau kita bermain-main seperti ini. Iya, betul sekali. Tanpa kita telaten ya sulit. Iya. Sulit. Oke, untuk selanjutnya itu masih ada 2 opsi tadi di text effect itu, boleh dijelaskan? Text effect. Iya. Oke, saya lanjutkan lagi. Format, kemudian text effect. Nah, ada transform sama 3D rotation itu apa? Oke, 3D rotation sesuai dengan namanya. Ini adalah untuk memutar bentuk-bentuk 3 dimensi. Jadi huruf-huruf ini nanti kita jadikan sebagai huruf yang 3 dimensi seperti itu. Oh iya. Baik, 3D rotate ya. Iya. Ini ada yang siap tinggal nilai. Seperti itu. Ya. Oh iya, jadi ada seperti rotasinya 3 dimensi begitu ya. Rotasi 3 dimensi. Itu kalau misalkan digabung sama bevel jadi lebih asik ya itu. Ya, ini yang sudah digabung dengan bevel ini.
Jadi Iya, iya, ketebalannya bevel tadi sudah kelihatan tadi. Iya, Nah, di situ sudah ada, iya. udah nampak lah Sudah nampak bevelnya. sekali. Terus mungkin bisa dikembalikan lagi, soalnya masih ada satu tadi. Oke, coba untuk rotate-nya saya kembalikan ya. Iya, Tadi, betul. maaf, saya text effect, kemudian 3D rotation. Ini saya Oke. kembalikan lagi ya. Dan masih ada satu itu transform. Itu Transform, apa itu? bentuk ya. Bentuk. Oh, Nah, ini. seperti itu. Ya. Oh, jadi dia mengikuti seperti lengkungan, Iya, bisa pola. ya. Oh pola. ya. Dibikin Seperti gelombang. pola gelombang, Nah, terus ada gitu. mungkin ke ini ya, seperti bentuk busur begitu ya. Iya. oke. Banyak pilihannya dan sebetulnya apa ya yang sudah disediakan oleh PowerPoint kalau kita mau mencoba satu persatu begitu, kalau kita mau Ya. mencoba banyak sekali variasinya. Oh iya, ternyata banyak ya. Iya. Dan ini masih bisa dikreasikan lagi di otak-atik sesuai dengan ini ya, apa kreativitas kita. Kreativitas betul. Iya, Karena PowerPoint kalau nggak menarik itu nanti orang enggan untuk mengamati karya kita begitu. Nah, ya betul sekali itu. Oke, lanjut ke materi berikutnya, Pak, mungkin. Baik. Ini kita anggap untuk slide 1 cukup dulu ya ini. Ya, betul. Sebenarnya ini harus oleh siswa dituliskan di sini namanya. Oh iya. Siapa pembuatnya. Baik. Ini kita tadi baru membahas tentang judulnya ya. Iya, judulnya. Masih di slide 1 ini. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Hayati, Dan iya. lebih menarik ya sekarang Ya, judulnya. daripada tadi. Ya. Daripada sebelumnya. Jadi lebih flat begitu. Ya. Oke, lanjut ke slide Kemudian 2. Slide 2. Ini, oh saya tahu maksud dari siswa ini adalah ini. Ini ada SK dan KD ini. Oke. Standar kompetensi dan kompetensi Kompetensi dasar dasar. yang ingin dituliskan oleh siswa. Siswa. Nah, ini bentuk penulisannya itu seperti kurang rapi begitu. Betul sekali. Nah, Ini untuk tadi ini iya, saya biar mulai merapikan. titik duanya Oke, yang tadi iya. kan lari di belakang. Mm-mm. Sebetulnya kalau penataannya ini Mas Dharma, kalau Ya. penataannya kalau ruangnya itu cukup tersedia, sebaiknya kita menghindari singkatan Mas Dharma. Oh, Kita- seperti itu ya, iya. Kayak SKKD, sedangkan di sini kan kosong. Iya. Coba ditampilkan presentasinya. Ya. Iya, seperti ini. Ya, ini SKK titik KD, sedangkan di sini kan kosong. Ya kita pakai saja daripada ini ya, mending ditulis lengkap saja. Jadi ya standar kompetensi, Standar gitu. pakai D ya. Standar. Iya, oh standar ya, kompetensi. Nah seperti ini. Kemudian garis miring kompetensi dasar. Sebetulnya ini enggak sama loh SK sama KD. Standar kompetensi baca di sini. Iya. Ini ada 3 standar kompetensi. Iya, misalnya. 3 poin ya itu Ya, 3 ternyata. poin. Ini ada bagusnya kalau dikasih nomor. Oh iya. Dikasih nomor Mas Dharma. Jadi kalau Bagaimana itu untuk membuat nomor-nomor untuk setiap poin itu bagaimana? Oh ya, sangat sederhana kok. Kebetulan di menu home di sini Oke, di home. sudah disediakan menu yang namanya ini numbering. Oh iya, Ya, numbering. Ada icon numbering ya. Ada Di icon numbering. ini ya sectionnya paragraf ya. Ya, kalau di sectionnya di sini di paragraf ini ada mulai dari kiri ada namanya bullet. Oke, bullet. Kemudian numbering. Sebetulnya bullet dan numbering hampir sama, cuman kalau numbering ini nanti berupa angka. Oh. Kalau bullet berupa lambang. Oke. Saya coba dulu ya yang Oke. numberingnya ya. Oke, ya. Saya klik dulu di konsep keanekaragaman hayati di Oke, sini. Misalnya ya. teks yang mau di ini ya, di nomori ya. Iya. Sini saya klik saja numbering. Oke, klik. Satu. Oh, langsung muncul satu begitu ya. Kemudian kalau saya lanjutkan di baris berikutnya keanekaragaman hayati misalnya. Ya. Saya klik lagi numbering. Oh, langsung Muncul otomatis muncul 2 gitu Iya. ya. Nah, Ini misalnya nomornya langsung menyesuaikan Menyesuaikan. atasnya begitu ya. Iya. Oh, oke. Kemudian di bawahnya di baris bawahnya satu kali lagi saya klik numbering. Itu sudah. Iya. Kalau misalnya ternyata ada 4 ya standar kompetensinya. Iya, misalkan ada misalnya 4. membayi gitu ya. Ya cukup aja dilanjutkan dengan mengklik di
ini di baris terakhir ini. Baris terakhir terus. Sebentar. Nah di sini ya di sebelah kanannya. Oke, saya enter saja. Oh begitu, sendiri langsung kan, muncul otomatis ya, angka 4 begitu ya. Di sini bla 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 begitu ya. Oke, misalnya. contoh Oke, ya. Ya contoh saja ini. Bla 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 misalnya. Oke. Udah, ini nanti 5 misalnya. Tinggal di enter lagi ya, Sudah langsung. ketik di situ. Cukup mudah ya ternyata Sangat penggunaan mudah. numbering buat memberikan nomor pada tiap poin yang ingin disampaikan begitu ya. Iya, Tinggal kita klik numbering saja, nanti otomatis dia akan muncul angkanya. Oh iya ya, seperti itu. Dan pilihannya juga banyak kok Mas Dharma. Tidak hanya berupa angka 1, 2, 3 seperti yang sudah dicoba tadi. Kalau di numbering saya klik di panahnya di sini. Oh, itu ada panah kecil di samping. Nah, ini ada Oh. banyak pilihannya. Bisa ABC ya seperti itu. Itu lebih seperti formatnya ya, Iya, itu betul sekali. Nah, bisa seperti ABC ini. kecil, terus Iya. 1, 2, 3 dengan apa itu kurung kurawal begitu. Ya, ada angka Romawi. Oh kecil. iya, ada angka Romawi juga. Ya. Oke, Tinggal kita mau yang seperti apa? Oh iya, misalkan saya maunya ABC begitu. Ini misalnya ya. Oh, langsung diklik itu langsung Diklik berubah. sudah berubah. Oh iya. Sederhana kan? Sederhana sekali ternyata ya. Saya kembalikan ke angka 1, 1, 2, 3 3 lagi. Oke, berarti untuk yang bawahnya itu tujuan itu juga bisa dibikin seperti itu ya? Bisa. Misalnya kali ini saya tidak menggunakan angka ya. Oke. Tapi menggunakan lambang yang tadi saya sebut sebagai balet. Oh Ini, iya, balet kalau itu ini ya. Balet. Jangan lupa ditaruh di Kursornya paragrafnya, ditaruh di diklik awal, di ya. awal, atau yang penting di paragrafnya ya. Oh, yang penting di paragrafnya. Ya. Kemudian saya klik ini. Oh, ada titiknya ya, seperti poin gitu. Iya. Ini misalnya saya taruh di paragraf yang berikutnya, di baris berikutnya, saya klik saja sudah muncul. Oke. Jadi untuk ini ya, memberikan poin itu tidak harus pakai angka dan pakai huruf ya. Iya. Jadi bisa berupa dipakai juga lambang terus ini, seperti iya. mungkin nanti ada panah begitu bisa mungkin ya. Bisa. Coba ya, saya ganti lambangnya yang lain ya. Oh, bisa Kebetulan diganti lambangnya ini juga. Kebetulan kan pakai titik. Iya. Sekarang saya ganti menggunakan ini, saya blok dulu tapi. Oh, dia harus diblok, Ya, oke. blok dulu. Oh iya Mas Dharma, ini bukan 3 paragraf loh. Ini hanya 2 paragraf loh ya. Oh iya. Ini 2 paragraf. 3 baris tetapi 2 paragraf. 2 paragraf. Ya. Masih satu ini ya yang Ya, bawah. yang bawah ini satu rangkaian. Satu rangkaian ya. Oke, tadi Mengubahnya ya. memilah ini. Oh iya, Salah ternyata satu. ada kota, ada ini Ada apa ya, itu? titik 4 ini. Iya, titik Ada 4, centang juga ada bisa ya. panah. Nah, itu ya. Mungkin panah bagus. Boleh. Oke. Bisa Terus, kok kita tentukan apanya? selain itu. Oh, Selain bisa. Ini, selain ini. Gimana itu caranya? Nah, coba ya, saya klik ballot and numbering ini. Oh, itu untuk opsi selanjutnya ya. Iya, untuk opsi selanjutnya. Saya menggunakan picture. Picture berarti gambar. Offline nggak bisa. Iya. Picture katakanlah. Warnanya aja saya ganti. Oh, warnanya. Ya, boleh. warnanya aja. Karena ini offline. Oh iya. Oke. Oke, diganti warna merah coklat ya, coklat. Ini. Iya, coklat. Nah, ini coklat. Oh, berarti cuma poinnya saja yang berubah warna seperti Iya, itu ya. sebetulnya seperti itu. Terus untuk menambahkan baletnya itu apakah sama kayak yang sistemnya di numbering atau kan ini kan masih satu section kan ya? Iya. Satu section di paragraf itu kan untuk memberikan poin di mana poin itu nanti bisa kita kita atur 1, 2, 3 atau seperti balet itu. Nah, untuk penambahannya sendiri itu apakah sama kayak yang numbering tadi? Misalkan mau menambahkan poinnya begitu? Oh ya, sama sebetulnya, sama. Jadi kalau misalnya ya, Oke. ya ini saya blok dulu ya. Saya inginnya sekarang nambahkan 1 poin lagi di Iya, bawahnya. 1 poin gitu lagi. Ya, saya taruh ini aja. Saya taruh di terakhir. Oke. Saya tekan enter.
Sudah. Oh iya, langsung tadi toh, bertambah bla ya. bla bla gitu toh. Iya, iya, berarti sama ya, benar-benar sama sistemnya, cuma untuk penandanya itu Kalau numbering berupa angka, ya. kalau balet berupa lambang. Iya, 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 iya. Siap. Oke, untuk selanjutnya mungkin Ke slide berikutnya saja ya. Berikutnya Oke. yaitu ke slide 3. Oke. Ini slide 3 ya. Slide 3. Nah, ini juga tulisannya formatnya agak bingung gimana ini kalau kita melihat agak tidak rapi lah. Iya. Ini sebetulnya judulnya gen. Oh iya, judulnya Topiknya gen. Topiknya Kemudian ini ada penjelasannya bahwa gen adalah substansi terkecil dan seterusnya. Ini sebenarnya akan lebih menarik kalau pengertian gen ini kita atur ulang dengan menggunakan ini namanya hanging indent. Oh, hanging indent. Untuk apa itu? Fungsinya untuk mengatur posisi baris kedua, ketiga, dan seterusnya ke bawah. Oh, dalam satu paragraf. Oh, dalam satu paragraf Ya. berarti. Jadi ini sebenarnya kalau ini sudah satu paragraf, ini nggak perlu diblok. Oh, cukup seperti ditempatkan itu. di mana saja, yang penting dalam paragraf yang akan diatur ya. Iya, kursornya itu ya. Iya, kursornya ini diklik di paragraf yang akan diatur, kemudian mainkan saja hanging indentnya di sini. Oke, yang bawah itu ya berarti. Ini yang bukan yang kotak loh ya. Iya, yang tapi yang di atasnya ada kotak ini, yang segitiga oke. bawah ini. Segitiga bawah Ini itu ya. tinggal diklik, jangan dilepas kliknya, digeser. Oke, klik Misalnya, and drag. Ya. Oke. Kemudian saya lepas di sini. Oke. Oh, otomatis Jadi menyesuaikan ya. Seperti yang diatur di ini ya, di atasnya itu kan ada ruler gitu ya. Iya, ada rule-nya, ada Ya, mistarnya di ada sini. mistar, ada penggarisnya ruler kalau Betul bahasa sekali. Indonesia. Iya. Kalau misalnya ini saya geser lagi ya. Ya. Nah, jadi Oh, seperti iya, ini. iya, Tapi iya. kan kurang menarik. Kurang ya. menarik, Biasanya ya. kan ditaruh di bawahnya. Berarti kita geser lagi. Iya, dikembalikan ke sini. Oke. Ya, jadi lebih ini ya, lebih menarik untuk dibaca juga nggak terlalu bingung, nggak. Iya, kan ini kan intinya dia menjelaskan tentang pengertian Gennya gen, itu. ya. Jadi gennya ini tetap menonjol. Ya, gennya tetap menonjol. Oke. Bahkan kalau misalnya coba ya Mas Dharma, kalau misalnya ini saya blok, kemudian kayak tadi ya bermain di format, kemudian saya gunakan jenis lain. Oh, bisa. Ya. Oh, jadi untuk yang pengaturan warnanya dan formatnya itu tergantung kita ngebloknya di kata Betul. apa Iya, atau di teks bagian mana Iya. begitu ya. Oke. Gen adalah, lah ini kan lebih keren. Ya, untuk lebih gennya. lebih berbeda gitu. Iya, seperti itu. Ya ini hanya apa ya, untuk menambah artistiknya. Iya, Misalnya iya. hurufnya saya perbesar sedikit itu, sehingga ada bagian yang ditonjolkan di situ. Oke. Ada bagian yang ditonjolkan, yaitu gen. Gennya itu ya. Terus sampingnya pengertiannya. Pengertiannya ada di sampingnya. Nah, ini saya bikin lurus dengan. Nah, seperti Oke. ini. Oke. Jadi begitu. Ini juga sebetulnya di bagian yang di bawahnya ini daripada dibentuk ke samping, kan di bawahnya masih kosong, Mas. Oh iya, betul ini sekali kan itu. lebih baik dibikin kayak tadi itu apa ya? Oh iya, balet tadi ya. Balet. Oke. Contoh misalnya jeruk nipis, nanti ada baletnya, jeruk lemon iya, ada iya, baletnya. iya. Gampang kok. Tinggal ini saya klik saja. Terus Saya ya tadi di home ya, kemudian di home. balet, milih yang model apa, kotak ini atau yang ini. oh yang kotak saja. Kotak saja. Iya. Oke, seperti Kemudian itu. Terus ini komanya bisa dihapus ini. Komanya Oke. saya hapus dulu. Nah, di depan C ya sekarang yang aktif Iya. ya, antara S dan C. Saya tekan enter. Itu oh, sudah langsung ada. ya, otomatis Iya. seperti itu ya. Terus ini juga demikian. Setelah lemon, ini saya hapus saja. Nah, jeruk Pontianak saya enter. Oh Nah, iya. dan lain-lain juga demikian, bisa ini dihapus dulu. Ini tinggal ditekan enter kan selesai. Oh iya. Daripada yang ini nganggur gitu. Iya. Nah, Terus ini kok jadi ke atas itu karena baik, kenapa ya? Ini di bawahnya masih ada teks kosong, ini bisa diatur ulang. Hanya Oke. pengaturan layout ya. Ini layoutnya saya perbesar. Mm-mm. Oke. Kemudian, nah ini
ada spasi kosongnya di sini. Ini saya Oh hapus iya dulu. iya. Oh iya. Tidak usah ada spasi kosong Spasi di kosong bawahnya. ya. Kalau tidak ada manfaatnya ya Iya, kita hapus betul saja. sekali. Nah, Oke. Ini tuh nanti bisa digeser agak ke Nah. kanan juga ya. ini kan kebetulan ada gambarnya. Kalau tidak mau kehilangan gambar dan tidak mau kehilangan teks, Oke. ya, tidak mau kehilangan gambar, tidak mau kehilangan teks, salah satu kita geser saja. Oh Gitu. iya. Bisa gambarnya digeser, misalnya di Iya, sini. iya, iya. Ini kan Oh, ternyata kosong, ada kakinya ada ternyata kakinya. Ya, Oke, seperti oke, ini oke. kan bisa. Jadi Menarik ya. tumpuk-tumpuk antara gambar Iya, dengan betul sekali. teksnya. Ya betul sekali. Seperti itu. Oke. Mungkin dari kita mengatur paragraf dan ini teks tadi itu bisa membuat presentasinya lebih menarik begitu ya? Iya, tujuan utamanya kan sebetulnya kalau presentasi itu selain ada gambar, Iya. video, teks itu merupakan itu tadi nyawa. Oh iya. Nyawa salah dari satu elemen penting di Iya. dalam suatu presentasi gitu Betul ya. sekali. Salah satu elemen penting yang ada di dalam slide presentasi kita gitu. Karena Itu bagian dari nyawanya presentasi loh teks Iya. itu. Selain gambar, video seperti itu. mungkin itu juga yang menjadikan penataan teks itu menjadi sangat penting gitu ya, karena ada ya tadi selain kita menyampaikan informasi juga bagaimana agar terlihat lebih menarik di mata viewersnya Iya, yang betul nonton sekali, yang seperti nonton, itu. iya. Oke, untuk selanjutnya ini Kita coba ya review ke slide keempat. slide ya. keempat. Iya. Oke. Kita sudah hampir setengah jam ini, hampir 30 menit. Iya. Dharma. Kita memang dibatasi oleh waktu. Oke. Ini adalah tampilan dari slide keempat. Ini sebenarnya kasusnya hampir sama dengan slide ketiganya, butuh penataan ulang saja. Penataan ya. Iya, penataan Oke. saja. Ini mulai dari judulnya. Judulnya. Ini dibikin lebih menarik. Lebih lah. menarik. Iya. Tadi di format terus itu kita bisa pilih word art-nya ya. Iya. Atau juga bisa di ini objeknya ini bisa tetap di menu format ya. Ya. Kita bikin agak asik. Nah, Oh seperti ini iya misalnya. iya iya iya. Nah, Oh kalau ini kan keren. kalau kita pilih format tadi, Sebentar ya, ini saya aktifkan dulu Iya. objeknya ya. Kemudian klik format, klik menu format ya. Maaf. terus itu ya di shape style iya, ya. di shape Oh kalau di shape style itu dia lebih ke pilihannya. oh iya. Ini ke shape-nya ini. Iya, ke pengaturan shape-nya. bentuk yang bingkainya itu ya. Bingkainya, betul sekali. Iya iya iya. Bingkainya. Seperti Ini itu. Keren tuh. Bisa diatur sebegitu banyak ya ternyata. Iya. Dan sangat mudah kan, tinggal milih saja. Iya, betul Kalau sekali. ingin lebih detail lagi, tapi nanti ada di format objek, nanti ada sendiri materi. Oh, ada materi Iya, tersendiri. Oke, tersendiri. jadi Hanya ini untuk sepintas saja. sepintas untuk shape fill ya, untuk Iya. memperindah tulisan terutama bagian judul. Iya, Ya. betul sekali. Nah, ini Lebih jadi menarik. lebih menarik ini, merah dan putih ini. Kan jelas lebih enak dibaca. Iya, betul sekali. Terus ini kalau saya melihat ini Iya. keterangan yang bawah itu warnanya sedikit kontras ya antara background sama tulisannya. Jadi agak tidak terbaca Kurang iya, enak dibaca ya. kurang enak Baik. dibaca dan Baik. agak ke kanan dikit gitu sepertinya. Baik. Saya mulai dari ini, saya lebarkan aja bingkainya. Oh, itu bisa dilebarkan. Daripada Oh, yang iya, sebelah kiri ternyata. kosong kan? Oke. Sebelah kiri kosong. Oke. Kemudian sama seperti tadi, saya bermain-main warna dulu ya. Iya, warna dulu aja. Karena tadi yang nggak enak di warnanya. Di ya. warna yang paling Warnanya, baik. ini. Warnanya ya saya menggunakan paling gampang, kita menggunakan ini aja. Font color. Oke. Font color ada di menu home ya. Di home terus ada Home. di Ini. section font ya. Iya, Oke. seksinya font. Ini font color ini misalnya saya memilih Nah, itu biru, mungkin kayak lebih kelihatan. biru tua. gelap ya. Ya, biru. Biru gelap ya, itu. Kalau space-nya masih memungkinkan, kita bikin tebal enggak apa-apa. Iya. Pakai aja bold ya. Oke, Nah, seperti itu. Oh ya, ini lebih gampang untuk dibaca ya. Selain itu supaya nggak campur antara jenis dengan definisinya, jadi definisi jenis. Oh iya. Ya seperti tadi. Kita bikin ini apa ya tadi namanya? untuk mengubah paragraf yang di bawahnya baris ya. kedua. Baris kedua ya. Iya. Baris kedua biar sama seperti yang di atas. Namanya hanging indent. Iya, hanging indent. Aduh, saya lupa. Terus ini juga bisa sih kita perbesar sebetulnya tadi dengan menggunakan
format, kemudian pilih aja Word Art yang aja di Word Art tadi ya. Yang lebih menarik lah daripada itu. Ya. Mungkin yang warna gelap juga mungkin, Warna tapi gelap. jangan yang biru. Jangan yang biru, oke. Ya, atau yang ini. Yang mana? Warna apa? Warna Hijau ini? ada garis-garisnya biru, Jangan ada garis-garisnya itu bagus, itu pojok kanan Ini? tuh. Nah, ya. Oke. Dan fontnya kita perbesar ya. Oh ya, Fontnya kita diperbesar aja. supaya lebih mempertegas gitu ya. Iya, mempertegas bahwa kita sedang menjelaskan tentang definisi jenis yang dibahas dalam presentasi. Ya. Oke. Kan itu sudah ya. Jadi terus ada ini gambarnya ini tumpang tindih antara contoh dan gambar gitu ya. Iya. Nah, itu mengatasinya gimana itu untuk Baik, mengatur kita lihat seperti dulu. itu? Nah, ini ada contoh, ada gambar. Wah, ini kayaknya gambar dengan background ada hubungannya ini. Oleh si pembuat presentasi, dia inginnya harimau, backgroundnya ada apa? Ada di rumput-rumput. Di rumput-rumput ada harimau seperti itu. Oh, iya. Apa? Oke, saya ini ya dulu ya, Mas Dharma ya. Oke. Contohnya dulu ya. Contohnya itu juga. Enaknya contoh ini kita bikin aja pakai balet. Iya. Jadi ini saya enter dulu. Oke. Dari sini saya klik balet. Ini Balet. Ya, Ya, oke. Kemudian milih yang ini ya, Caca. Ya, yang arrow atau panah. Panah. Betul sekali. Sekarang harimaunya saya Tinggal di enter, oke. Kemudian ini dihapus dulu. Dannya juga dihapus saja. Macan tutul di enter. Di enter. Oke. Tapi ya warnanya jangan hijau lah, karena backgroundnya juga Ya, bukan mungkin hijau. heeh. Pakai warna lain lah. Karena yang agak gelap lah. Iya, betul. Karena backgroundnya sangat terang ini. Betul. Bikin tebal juga ya, bikin bold. Oh iya, ini saya yang penasaran itu masih ada itu di section font itu ada S itu. S itu gunanya untuk apa ya? Sebentar. Oh, ini. Ya, itu Ini kan ya. ada S itu. Iya, Nah. shadow. Oh, shadow. Shadow itu Oh, bayangan. iya, bayangan. Jadi Bayangan. tidak ini ya, tidak di format saja ya. Sebenarnya di text font sendiri itu ada fasilitas untuk memberi bayangan yang dimana itu disimbolkan pakai S gitu Pakai ya. S ya. Coba ya. Coba. efeknya Ya, seperti ya? apa? Misalnya contoh ini saya bikin pakai shadow, bayangan tipis ya. Iya. Nah, Lebih tipis ini sekali. ya, tipis, Agak, tapi lebih bayangan. kontras tapi ya. Iya. Tulisannya jadi lebih Betul. gampang Betul dibaca. sekali. Ya, lebih gampang dibaca. Nah, coba ya. Kalau misalnya saya undo ya, saya batalkan. Nah, ini kan Ini lebih awalnya. ya lebih Awalnya flat ini, gitu kan. Betul. Kalau sudah dikasih shadow, Oh, jadi ya jadi ada bayangannya ada tipis. bayangan tipis. Ya, lebih nyaman kalau ini untuk dibaca sebenarnya. Terus itu untuk gambarnya tadi pemosisiannya supaya Iya. gambarnya lebih ini enak dilihat. Baik. Ini masalahnya nggak bisa dibikin transparan. Kalau bisa dibikin transparan, Mas Dharma. Ini Oh, iya, gambarnya iya. saya bikin transparan. Atau ini saja apa mungkin gambarnya dikasih bingkai gitu aja. Oh, seperti itu ya. Ya. Baik, gambarnya dikasih bingkai. Kalau gambarnya dikasih bingkai, Masuknya itu kemana itu? Menu apa itu? ini aja, pakai ini aja. Jadi Oh, format aktifkan, ya? Iya, aktifkan saja gambar Gambar yang gambar ini ya, kemudian ini cara yang paling cepat Oh, di iya format iya iya ini. itu Maaf. di situ udah ada Iya, disediakan sudah ada banyak preset ya. Iya. Nah, itu ada yang bingkainya hitam. seperti itu. Nah, ini juga menarik ini. Iya iya. Atau dibikin bulat. Oh iya iya betul Banyak sekali. kok variasinya. Gitu. Itu. Nah, ini seperti ini lebih menarik daripada cuma gambar yang ditaruh di rumput kan ya. Gitu ya. Ini kan ini baik. seperti ada foto yang dipasang gitu ya. Baik. Oke. Seperti itu Mas Dharma. Oke, ya. Saya kira untuk penyampaian di materi bimbingan online TK online pertemuan ketiga ini saya kira nggak bisa dibahas semua kali Iya, ini ya betul untuk sekali. paragraf karena kita Terbatasan waktu juga ya ternyata. durasinya, Mas Dharma. Oke, untuk mungkin apa saja poin-poin yang sudah kita bahas tadi? Baik. Oke. Ya, untuk kesimpulannya
mohon ke anak-anak pada saat membuat karya presentasi di slide-nya itu kalian bisa membedakan mana itu bagian yang harus ditonjolkan dengan hanya menggunakan ketebalan ukuran teks, kemudian warna yang menyolok, otomatis nanti pemirsa atau orang yang melihat atau membaca presentasi kita itu, oh itu bisa membedakan itu yang lebih penting gitu. Misalnya judul seperti ini, tuh dibikin tebal. Tebal, ukurannya juga lebih besar. Kemudian pengaturan di paragrafnya, misalnya penggunaan numbering seperti ini. Ya, untuk memberi nomor ya. Iya, bullet, memberikan urutan poin-poin. Ya, poin-poin seperti ini. Dan pengaturan, penjelasan atau definisi terhadap suatu bagian yang dianggap penting untuk diketahui oleh yang membaca presentasi kita, ya dibikin seperti ini kan. Iya, lebih gampang untuk dibaca dan dipahami. Betul sekali. Contoh-contoh yang disajikan bisa menggunakan bullet. Iya. Saya kira seperti itu, Mas Dharma. Ya. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak, materi kali ini tentang paragraf dan membuat presentasinya menjadi lebih menarik hanya dengan mengatur teks dan paragraf. Ya, sebetulnya masih banyak. Oh ya, masih banyak lagi ya karena keterbatasan waktu. Mungkin cukup sekian sampai di sini saja ya, Pak Wahyudi. Saya pesan dulu ke anak-anak. Oke, boleh. Mas Dharma, mohon siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Prambon, kalian harus tetap semangat walaupun masih masa pandemi dan ini sedang Nganjuk mengalami peningkatan yang cukup drastis ya untuk penderita COVID. Tetap jaga protokol kesehatan, kalau tidak perlu tidak usahlah kalian bepergian. Ya, stay at home ya. Stay at home ya, belajar di rumah. Toh komunikasi dengan temannya bisa kita lakukan lewat melalui media sosial ya. Betul sekali. Tetap semangat ya, ya, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga protokol COVID ya. Ya. Oke, seperti itu tadi ya pesan dari Pak Wahyudi. Mungkin anak-anak bisa memahami karena situasinya juga seperti ini. Sekian mungkin bimbingan TIK kali ini. Apabila ada salah dan kurang katanya kami mohon maaf. Saya Dharma Agung Wicaksono Wahyu Putro sebagai host dan saya Wahyudi Eswantono sebagai guru pembimbing TIK di SMA Prambon mengucapkan selamat belajar dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.